Oke, halo guys, balik lagi sama gue Yuyu Mandani. Dan kembali kali ini kita akan mereaction requestan para teman-teman. Seperti biasa ada dari akun nonton. Ya, sepertinya ini akunnya dia, Bang Reaction Rizky Reply, yang skincare overclaim. Ya, banyak skincare yang overclaim. Dan itu salah satu tindak kriminal ya sebenarnya. Itu tidak boleh overclaim ya. Kayak bilangnya cuman, wah ini 3 hari bisa menghilangkan jerawat. Nah, itu udah pasti nggak mungkin itu ya. Tapi iya kah ini dibikinin? Wah ini sih cukup menantang para brand ya. Tapi bagus nih kalau misalnya berhasil dia buatnya ya. Dia beneran berani bongkar gitu ya. Bisnis skincare overclaim 1, isi air plus tepung, klaim retinol 5%. Mari kita tonton. 3, 2, 1. Ayo kakak cantik, di check out skincare-nya. Dijamin langsung semulus Song Hye Kyo. Kakak Nadia, etalase nomor 9-nya ada Kak Nadia. Vitamin C, dijamin bikin kulit belang kakak hilang. Diskon hanya berlaku saat live aja ya. Di luar live harga normal. Ayo 5 detik lagi live selesai ya kak. Normal ini. Seperti live streamer pada umumnya. Rame nggak tadi yang nonton? Tadi cuma ada 5 orang yang nonton bu. Tapi 2 orangnya saya sama Bagas. Hah? 5 orang? Kalian ini kerja yang becus dikit dong. Saya gaji kalian mahal-mahal itu ya buat ngurusin marketing saya. Gini nih, susahnya kerja sama Gen Z. Minta gaji gede, tapi skillnya nggak ada. Dah lah, aku nggak mau tahu. Pokoknya kalian harus ngiklanin produk skincareku sampai sold out. Lagaknya kayak ngasih gaji gede aja. Padahal gaji kita udah nunggak 3 bulan. Itu pun kalau di total masih di bawah UMR. Iya, kalau bulan depan masih nggak dibayarin, aku bakal keluar dari sini. Shh, jangan keras-keras nanti kedengeran Bu Eva. Kalau nggak cocok keluar aja. Eva merupakan seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Demi membiayai anaknya yang dia titipkan di pesantren, Eva berjualan skincare berbahan herbal yang dia produksi sendiri. Namun kenyataan tidak seindah itu. Skincare buatannya tidak terlalu laku, bahkan beberapa stoknya hampir kadaluarsa. Demi menyelamatkan usahanya, Eva berusaha mencari koneksi dengan ibu-ibu yang mempunyai bisnis UMKM lainnya. Oke. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Nih Terima kasih. banyak ininya nih. Ambigunya. Statementnya dia beberapa benar tapi orang-orang itu kok bisa cepet kita tonton kaya dulu ya. ya? Padahal sama-sama jualan skincare. Apa packagingku yang kelihatan murahan ya? Nanti deh aku coba minta ke mas-mas fotokopian desainin yang baru. Bayar pakai nasi goreng di perempatan cukup lah ya. Jangan bilang gara-gara ini di overclaim nih. Assalamualaikum Bu Sugi. Tumben telepon malam-malam gini. Ada apa ya? Mau ngingetin aja Bu, besok kita ada kumpul-kumpul sama ibu-ibu yang lain. Tempatnya di Dimsum House Supreme Mall ya. Bro ya katanya mau makan siomay. Oh iya, untung aja diingetin. Saya hampir lupa tadi. Weleh, kayaknya Bu Eva sibuk sama bisnisnya ya, sampai lupa gitu. Ya gitu deh Bu. Ya udah Bu, besok jangan lupa ya. Iya Bu. Waduh, besok aku harus dandan yang oke nih, biar kelihatan kayak wanita karir yang sukses. Mereka duduk di mana ya? Bu Eva, sini Bu. Oh iya. Buset dah, kampungan banget dandanannya. Wah, Duh, nggak bener nih Bu. modis banget ya Bu Eva ini. Bos skincare memang beda ya. Saya sering loh nontonin live-nya sampean. Dia flexing nggak tuh? Aura orang kayanya keluar. Enggak lah Bu, saya juga baru merintis. Bisnis nasi campur Buroya gimana? Lancar kah? Alhamdulillah sudah jalan. Saya juga membuka cabang baru Bu di dekat-dekat sini. Wah,
Wah, hebat banget, Bu. Tapi emang sih masakannya Bu Roya enak banget. Wajar kalau usaha sampean bakal laris manis. Kalau Bu Suki gimana? Katanya kemarin habis beli ruko ya? Iya, Bu. Alhamdulillah bisa buka cabang yang ketiga kemarin. Hah? Mereka diam-diam gini ternyata uangnya banyak ya? Jangan-jangan tadi mereka sok-sok muji aku itu aslinya nyender. Dasar OKB. Saya mau ke Sewot. toilet sebentar ya, Bu. Saya juga, Bu. Nih. Bisa-bisanya aku kalah sama ibu-ibu kayak mereka. Lihat aja nanti, bisnisku pasti bisa lebih sukses daripada mereka. Nah ini, iri untuk jadi motivasi boleh, tapi kalau iri untuk mengalahkan dan menjatuhkan nggak sehat nih. Ini nggak sehat nih mama nih satu nih. Itu kan pemilik brand skincare Bioskin. Itu juga yang punya klinik kecantikan Ratusya. Wah, circle idaman banget itu. Kalau dibandingin Bu Suki sama Bu Roya, ya jelas kalah. Apa aku coba kenalan aja ya sama mereka? Flexing lagi. Panggilnya Mbak atau Kak sih? Udah lah, modal nekat aja. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Eva. Saya pemilik dari skincare Eva White. Ini kartu nama saya. Oh, iya. Dianggap pesaing dong. Apa boleh saya join perkumpulan kakak-kakak semua? Mungkin kita bisa kerjasama untuk kedepannya. Mohon maaf ya sebelumnya, bukannya gimana-gimana, tapi perkumpulan kita khusus buat yang udah viral produknya. Jadi mungkin Kak Eva bisa nyari perkumpulan yang lain. Ayo kita pindah ke tempat lain, Beb. Tunggu. Mentang-mentang udah sukses, mereka nggak mau bergaul sama aku. Awas aja ya kalau nempel-nempel ke aku pas aku udah sukses. Selang beberapa bulan, kondisi bisnis Eva tidaklah membaik. Walaupun sudah mengganti packaging agar lebih kekinian, tetap saja tidak menarik banyak peminat. Hal ini membuat Eva semakin stres karena keuangannya semakin tipis. Orang kaya kok jalan-jalan ke Thailand. Kalau beneran kaya itu mbok ya ke Eropa, ke Inggris. Kalau ke Thailand doang sih aku juga bisa. Bu, ini laporan penjualan bulan Bayar ini. dulu gaji lu, bacot. Emosi. Apa? Cuma laku 10 biji? Ini juga, kenapa yang minta refund bisa sampai 6 orang? Kalian ini kok gak becus sih kerjanya? Maaf Bu, tapi banyak yang komplain barang rusak saat sampai. Kita harus nambahin bubble wrap biar aman. Enak aja, emang kalian mau nambahin modalnya? Dah lah, mending kalian cari cara supaya skincare ini laku. Kalau enggak, gaji kalian yang saya potong. Itu kan caranya. Jangan Bu. Itu caranya dikasih tahu pakai Gimana bubble kalau wrap. kita adakan promo Gampang aja, Bu? lama-lama ya. Beli 2 gratis 1. Harganya kita markup dikit biar gak rugi-rugi amat. Jangan-jangan, nanti keuntungan berkurang. Aku ada ide bagus. Gimana kalau kita bohongin kandungannya? Misalnya nih, kandungan niacinamide kita kan 1%. Kita tulis aja jadi 10%. Terus yang sunscreen SPF 30, kita ganti jadi SPF 50 PA+++. Tapi kan itu penipuan Bu. Apa nggak bahaya? Halah, nggak bakal ada yang sadar juga. Dah, sekarang kalian cepat ganti stiker labelnya. Terus jangan lupa kalau udah selesai, kita adain live. Nanti pas live, pakai filter yang mulus, biar orang-orang percaya. Aduh, banyak lagi yang kayak gitu. Baik, Bu. Nah ini baru nih, banyak nih. Brand banyak yang Benar seperti ini saja. teman-teman ya. Hati-hati ya. Setelah menggunakan strategi itu, bisnis Eva berkembang pesat. Kini ratusan orang telah membeli produk dari lapaknya. Banyak orang terkesan karena skincare Eva terbilang murah untuk pasarannya dengan kandungan yang sama. Kompetitornya datang ini Mas. Ini yang ngegrebek kompetitor ini.
bukan nasabah, bukan Akhirnya usaha pembeli, customer. sia-sia. Pundi-pundi uang sudah datang padaku. Dengan bantuan influencer, produkku berhasil viral. Siapa yang gak tergoda dengan serum murah tapi mengandung niacinamide 10%? Padahal isinya gak sampai 2%. Bu Eva, banyak orang request untuk dibuatkan masker wajah sama krim retinol. Mungkin kita bisa mulai expand ke produk lainnya. Masker wajah ya. Oh, aku ada ide. Gimana kalau kita pakai tepung terigu aja? Kita kasih pewarna biar terlihat menarik. Nanti kita tulis kalau ini terbuat dari saffron, charcoal, dan lain-lain gitu. Terus keuntungan dari masker, baru deh kita buatkan krim retinol. Tulis aja mengandung retinol 5%, tapi isinya kita ganti pakai merkuri. Pasti nggak ada yang sadar. Biar meyakinkan, entar packagingnya kasih warna emas biar kelihatan mahal. Hah? Tepung terigu? Nanti kalau bayang protes gimana, Bu? Halah, tinggal bilang muka mereka nggak cocok sama bahan-bahannya. Lagian, orang-orang kok pinginnya dapat barang bagus tapi harga murah. Yang mana bisa? Udah, cepat kalian bikin kayak yang aku bilang tadi. Aku mau shopping-shopping dulu. Bagas, kok aku takut ya? Nanti kalau kenapa-kenapa, kita pasti ikut keseret juga. Iya, Ki. Tapi gimana lagi? Ijazah kita kan ditahan Bu Eva. Katanya nunggu 1 tahun lagi baru dikembalikan. Selesai ya. Hade. Gini amat dapat bos. Jangan pernah ya kalian ngelamar kerja Setelah ditahan kedua ijazah dan caranya kawan-kawannya berhasil ya. dan laris manis, Eva menjadi semakin sombong. Di sosial media, ia kerap memamerkan barang-barang branded. Karena merasa beda dunia, Eva memilih untuk berkumpul dengan sosialita-sosialita yang dulu ia kagumi. Rusak ini, rusak. Sis, makin glowing aja. Habis perawatan di mana? Bisa aja. Pastinya habis perawatan di tempatmu dong, sis. Oh iya, congrats ya. Dengar-dengar kemarin serum barumu langsung sold out ya. Padahal baru sehari. Spill dong kandungannya. Wah, maaf ya. Ini rahasia perusahaan. Oh iya, kalian udah lihat videonya Dokter Kepo nggak? Ini nih, dia lagi ngetes skincareku. Untung aja aku nggak pernah malsuin kandungannya. Iya, kemarin ada tuh 1 orang kena. Karena sunscreennya cuma mengandung 40 SPF. Padahal klaimnya 50 SPF+++. Netizen langsung ngebully tuh. Malah ada yang pengen boikot produknya. Nah, sekian hasil uji produk-produk dari Bioskin. Besok kita coba bedah skincare Eva White yang terkenal. Dengan harga yang sangat murah, dia memiliki kandungan yang super oke. Apakah betul sesuai dengan klaimnya? Nantikan di video selanjutnya. Next produkmu yang direview loh sis. Lumayan lah free promosi. Mati dia. Loh, Metong, dia mukamu metong. kenapa? Kok pucet? Eva, kamu gak apa-apa kan? Aku pamit pulang duluan ya. Kepalaku tiba-tiba pusing ini. Oh iya, hati-hati ya sis. Jangan bilang udah selesai. Duh, mampus. Gimana ini? Bisa-bisa bisnisku gulung tikar kalau beneran direview sama dokter itu. Aku harus cari cara agar dokter itu nggak jadi review produk-produkku. Wah, selesai dong. Retinol ini kok katanya beda ya sama retinol yang biasanya. Coba aku cek. Astaga, ini kan... Wah, kelihatannya videoku bakal viral ini. Berani nggak berani nih si dokternya. Mari kita lanjut langsung part 2-nya. Eva Eviena adalah pebisnis skincare kecil Itu yang jadi sering dokter juga marah-marah deg-degan ke tahu tuh mau karyawannya spill. karena produknya susah laku. Apalagi setelah dia tahu bahwa ibu-ibu UMKM dengan penampilan sederhana lebih sukses dari dirinya. Karena itu bisa dituntut tuh dokternya ya kan. Pencemaran nama baik lah, ya, produknya lah. Waduh.
bakal panjang tuh. Seru nih, seru. Kita dengerin dulu ya. Nanti kita baru bahas di akhir video. Toh nggak ada juga yang bakal ngecek, pikirnya. Tapi itu semua berubah setelah tiba-tiba ada kreator sosial media baru bernama Dr. Kepo muncul dan mulai mengetes produk-produk skincare viral dan membagikan hasilnya kepada publik. Bagaimanakah nasib bisnis skincare Eva selanjutnya? Habis nih. Halo semua, sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan lonceng ya. Terima kasih. Bagas, Kiki, cepat kesini. Kenapa, Bu? Cepat cari kontak dokter Kepo itu. Siapa itu, Bu? Duh, gitu aja kok nggak tahu. Itu loh, dokter yang suka kepoin kandungan skincare orang lain. Dia mau nguji lab produk-produk kita. Siap, Bu. Kita harus buat dia nge-review yang baik-baik soal produk kita. Kalau enggak, bisa celaka kita semua. Bu, gimana kalau kita kirimin produk lain yang sudah terjamin klaimnya? Lalu kita packing ulang pakai brand kita. Oh iya. Cerdas juga kamu, Ki. Ya udah, kalian cepet sana bagi tugas. Saya pusing ini. Anak ibu yang cantik nelpon. Ada apa, Nak? Bu, tadi aku lihat video dokter Kepo. Katanya dia mau nge-review produk ibu ya nanti. Ibu keren banget. Aisyah senang bisa pamerin ibu ke teman-teman Aisyah yang lainnya. Gawat. Oh gitu ya, Nak. Makin gawat. Kamu jangan sering-sering nonton video. Ntar nilainya turun loh. Iya, Bu. Ya udah, ini Aisyah mau balik belajar lagi. Ya udah, belajar yang rajin ya, Nak. Lagian kenapa dia nggak bikin produk yang benerannya Aku asli ya? tidak boleh gagal. Ada Aisyah yang bergantung Yang hidupnya sesuai padaku. kandungan gitu kan. Jadi pada saat beli bisa kirim. Nih buat kayak beberapa gitu kan. Perkenalkan dok, saya Eva, owner dari skincare Eva White. Saya dengar jika Anda ingin mereview produk-produk saya. Dengan senang hati, saya bisa kirimkan produk-produk Eva White untuk direview dokter. Apa saya boleh minta alamatnya? Gak usah repot-repot, Bu. Lagian saya sudah membedah produk-produk Anda. Bahkan videonya sudah selesai diedit. Dan akan saya upload malam ini. Hah? Kalau boleh tahu, hasilnya gimana, dok? Ibu tenang aja, gak usah takut gitu. Kalau produk ibu memang bagus dan sesuai klaim, kan ibu juga yang enak. Gawat, gimana ini? Kalau dia tahu aku nipu, harusnya dia marah kan? Atau enggak meres uangku? Ini kok dia tenang-tenang aja? Apa jangan-jangan dia juga nipu hasil labnya? Duh, bikin kepikiran terus. Udahlah, aku tunggu aja videonya nanti malam. Konspirasi lagi tuh. Dokternya ternyata nipu. Mana ini videonya? Oh, ini dia. Awas aja ya kalau isi videonya menjatuhkan. Kutuntut dokter ini. Halo, kembali lagi dengan saya Dr. Kepo. Kali ini kita akan membedah isi dari skincare yang baru-baru ini viral. Ya, betul sekali, skincare Eva White. Langsung aja kita review produknya yang paling viral, serum niacinamide-nya. Dengan harga 25.000 tapi dapat 10% niacinamide. Jelas sangat menggiurkan ya. Tapi hasilnya menunjukkan kalau ini hanya mengandung 1,98% niacinamide. Jujur saya sangat menyayangkan akan hal ini. Saya sarankan semua orang untuk stop menggunakan produk-produk Eva White. Karena jujur saya ngeri liatnya. Dari semua produknya nggak ada yang jujur sama sekali. Jadi saya harap kalian lebih pintar-pintar milih skincare ya. Jangan hanya tergiur dengan harga murah. Habis. Dokter sialan, lihat saja pembalasanku. Beberapa jam setelah video Dr. Kepo tayang, semua sosial media Eva White diserbu oleh netizen yang menghujat dan menuntut pertanggungjawaban ke Eva dan timnya. Matiin komen. Bu Eva, gimana ini Bu? Semua orang minta refund. Bahkan sekarang rating produk kita udah turun drastis jadi 1,3. Orang-orang yang terkena efek samping retinol kita minta pertanggungjawaban, Bu. Mereka bahkan ngancem mau bawa ini ke jalur hukum. Kok jadi ribet gini sih? Kalau udah kayak gini, kita jangan mau kalah. Kita lawan api dengan api. Kalian cepet bikin persiapan live. Nanti kita bilang kalau mau klarifikasi. Siap, Bu. Halo semuanya,
Saya Eva, selaku pemilik Eva White, Klarifikasi Kak ingin Manis. mengklarifikasi jika semua yang dikatakan Dokter Kepo itu salah. Kita tidak mungkin menjual produk dengan presentase yang salah. Saya ini penjual jujur, demi Allah. Jadi saya mohon, kalian tidak tergiring opini oleh dokter abal-abal yang entah dari mana itu, yang tiba-tiba langsung ngeklaim bahwa produk saya tidak bagus. Jujur saja, saya ragu kalau dia itu beneran dokter. Bisa jadi dia sengaja menfitnah untuk memeras uang saya. Jadi saya mohon untuk Pak Dokter Kepo, jangan menghambat rezeki orang lain. Ingat dok, hukum karma pasti berlaku. Gimana? Berapa tadi yang nonton? Ada 100.000 Bu yang nonton. Bagus. Biarkan opini orang terpecah belah dan fokus mereka jadi tertuju ke asal-usul Dokter Kepo itu. Salah pilih lawan dia. Salah pilih lawan dari mana, kan faktanya tetap nggak berubah. Sis, besok kita jadikan hangout ke Bali. Gak usah so akrab gitu mulai sekarang. Gak nyangka kamu bisnis dengan cara busuk kayak gitu. Maksudmu apa? Oh, pasti gara-gara video dokter yang gak jelas itu ya. Jangan dipercaya sis, wong asal-usulnya aja gak jelas. Sok-sokan ngatain produk orang. Dokter gak jelas? Mending kamu cari tahu dulu deh siapa Dokter Kepo itu sebenarnya. Dah lah, jangan hubungin kita-kita lagi. Bye. Halo, sis? Apaan sih? Halah, paling ntar juga balik lagi kalau produkku viral. Lagian emang siapa sih Dokter Kepo itu? Setelah kejadian itu, bisnis skincare Eva mengalami penurunan drastis. Banyak Grafiknya influencer-influencer yang Shopee banget men-take down ya. video kerjasama mereka. Bahkan banyak orang yang terus-terusan menghujat Eva dan menjauhinya. Duh, kok nggak ada influencer yang mau kerjasama lagi sih? Apa aku coba ke influencer kecil ya? Mereka pasti seneng lah kalau diajak collab sama brand gede. Kenapa, Nak? Bu, Aisyah dibully, Bu. Gara-gara ibu jual skincare abal-abal. Hah? Siapa yang berani bully kamu? Sebutin namanya, nanti ibu tuntut orang tuanya. Ibu beneran jual skincare abal-abal ya? Enggak kok, Nak. Itu semua fitnah. Kamu percaya kan sama ibu? Iya, percaya kok, Bu. Ya udah, kamu istirahat sana. Ibu masih ada kerjaan. Iya, Bu. Gara-gara dokter kampret itu anakku jadi dibully. Harus kutuntut atas pencemaran nama baik. Hari itu juga Eva menuntut Dokter Kepo atas pencemaran nama baik. Dia merasa sangat optimis bahwa dia akan memenangkan kasus ini. Benerin dulu barangnya kalau mau menang. Bu, gawat Bu. Dokter Kepo baru aja menunjukkan bukti-bukti bahwa retinol kita sebenarnya merkuri. Apa? Berani-beraninya dia? Tenang aja. Bentar lagi dia akan ditangkap polisi. Karena sudah mencemarkan nama baikku. Tapi, coba Ibu lihat ini. Saya nggak takut kalau mau dituntut. Toh saya juga tidak salah. Saya tidak perlu uang, karena puji Tuhan, saya masih ada penghasilan dan pekerjaan saya sebagai dokter kulit di RS berkeluarga milik keluarga saya. Semua hasil lab itu asli. Saya sendiri yang melakukan tes dengan biaya yang tidak sedikit. Hal ini saya lakukan agar orang-orang tidak salah memilih skincare. Ini salah satu bukti bahwa produk Eva White menggunakan merkuri dalam krim retinolnya. Apa? Pecah lu, pecah. Dia anak pemilik rumah sakit berkeluarga. Ini kan rumah sakit terbesar di Indonesia. Mampus, aku salah langkah. Gimana ini Bu? Bagas juga dari tadi gak bisa dihubungi. Dasar karyawan gak becus. Kita harus cari jalan keluar dari sini. Kiki, cepat kamu jemput Aisyah di pesantrennya. Lalu bawa ke bandara secepatnya. Aku bakal pesenin tiket ke Ada luar mau negeri. ngomong cabut ke luar negeri nih. Kita Cabut, harus kabur dulu sebelum ada yang melaporkan soal merkuri ini. cabut. Siap Bu. Aku harus ngusik ke Singapura. Untuk sementara, pasti mereka tidak bisa menemukanku. Duh, apaan sih? Mereka kok telepon-telepon terus gini? Pasti mereka mau ngatain aku lagi.
Dah lah, aku mending packing sekarang. Udah jam segini kok Kiki belum datang juga. Pesawatnya bentar lagi berangkat ini. Mampus, jangan bilang polisi itu nyari aku. Aku harus bersembunyi. Makin mencurigakan ya. Tunggu. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Anda kami tangkap atas kasus penggunaan zat berbahaya. Sudah banyak korban dari skincare Anda, dan salah satunya adalah saya. Bukan, itu bukan saya yang buat. Karyawan saya yang buat. Tangkap aja. Namanya Bagas. Saudara Bagas yang melaporkan Anda ke pihak kepolisian. Sekarang Anda ikut kami. Tidak, fitnah itu. Ya fitnah. Lepasin. Lepaskan. Saya tidak bersalah. Ini semua hanya fitnah. Berisik. Semua bukti sudah ada. Bahkan karyawan Anda juga sudah mengaku. Setelah pengadilan selesai. besok, Anda akan segera dimasukkan ke lapas. Tunggu, anak saya. Bagaimana dengan anak saya? Jika tidak ada keluarga yang sanggup, maka anak Anda akan dimasukkan ke panti sosial. Tidak, tolong. Izinkan saya menelpon kerabat saya. Baiklah, tapi waktu Anda hanya 10 menit. Selesai. Duh, angkat dong. Kenapa ini kok nggak ada yang angkat? Coba deh yang satunya. Halo, kenapa? Aku mau minta tolong. Bisa nggak aku titipin anakku ke tempatmu dulu? Aku janji bakal bayar kok. Sorry aja ya, tapi aku nggak mau lagi berhubungan sama kriminal kayak kamu. Bye. Halo? Ujung-ujungnya telepon kerabat yang lama nih. Siapa yang bakal urus Aisyah? Keesokan harinya setelah pengadilan, Eva akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dengan wajah lesu, dia terus memikirkan cara untuk bebas. Nggak bisa bebas. Aku harus ajuin banding. Aku harus cari pengacara yang lebih bagus biar aku bisa segera bebas dari sini. Bu, ibu jangan pergi, Bu. Anaknya juga kena. Aisyah? Anakku? Kamu kenapa, nak? Kamu kenapa? Bu, teman-teman Aisyah banyak yang ngantain skincare ibu. Makanya Aisyah mau nunjukin ke mereka kalau skincare ibu itu benar. Tapi pas Aisyah pakai serum retinol ibu, tiba-tiba muka Aisyah jadi panas dan mengelupas, Bu. Ibu kenapa tega? Tidak, maafin ibu, nak. Ini salah ibu. Gara-gara ibu kamu jadi kayak gini. Kena keluarga sendiri Bu Eva? nih. Astagfirullah. Untung aja kita masih sempat ketemu ibu. Iya Bu, kita kepikiran nasib Aisyah. Apakah Bu Eva tidak masalah jika Aisyah kami rawat dulu sampai nanti Bu Eva keluar dari penjara? Terima kasih Bu. Saya tidak tahu harus minta tolong kepada siapa lagi. Semua orang menjauhi saya. Tidak ada yang mau menampung Aisyah. Terima kasih banyak Bu sudah mau menolong saya. Tidak apa-apa Bu, wajar kita saling tolong. Semua orang juga pasti pernah berbuat salah. Yang menentukan ke depannya, orang itu mau bertaubat atau tidak. Iya benar Bu. Ibu nggak usah khawatir sama Aisyah. Aisyah janji, Aisyah bakal rajin belajar. Biar nanti kalau ibu udah keluar, Aisyah bisa ngerawat ibu. Makasih ya, nak. Maafin ibu. Endingnya Eva tidak pun seperti menjalani kebanyakan hukumannya pada tanpa kenyataannya sih. mengajukan banding. Sebagian uangnya dia bagi pada Bagas dan Kiki sebagai bentuk permintaan maaf dan ganti rugi. Karena dia telah menjadi atasan yang jahat. Dan uang sisanya ia berikan pada Aisyah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Tapi kan terus kabar semua customer yang pakai gimana dong? Kejujuran dan kepercayaan adalah aset yang besar.
dari pengusaha kejujuran dan kepercayaan adalah aset terbesar dari pengusaha yang sukses. Tapi kan semua customernya terluka ya. Dia mau kasih uangnya ke yang lain juga customernya udah keburu rusak mukanya kan. Ini ada lanjutan lagi? Nggak ada. Ya, sekedar penutup end card ya. Ya, yang tadi gue mau bilang adalah pada kenyataannya di lapangan tidak semuanya pada akhirnya pengusaha-pengusaha yang nakal ini itu ditangkap. Tidak seperti di dalam video ya, tiba-tiba pas ketahuan langsung, oh iya, ngaku akhirnya di penjara. Tidak. Pada kenyataannya banyak yang masih berkeliaran dan bahkan habis, istilahnya apa ya, habis sudah ketangkep basah masih bisa keliaran ya. Karena tidak semenderita itu di dalam sana. Tapi bagus ini videonya, berani mengangkat dan cukup tipis-tipis ya, walaupun tidak terlalu kasar ya. Tipis-tipis seenggaknya untuk menyadarkan masyarakat kalau hati-hati gitu ya. Lebih baik kalian menggunakan yang sudah teruji dan sudah ada hasil labnya dan apa ya, semuanya tertera lah ya, bukan cuman overclaim, cuman bukan apa ya, self claim istilahnya. Dia cuman ngaku-ngaku, brandnya yang mengaku-ngaku ya. Lebih baik tidak digunakan ya kan. Mendingan kalau mau tunggu sampai udah ada benar-benar hasil lab atau hasil dari keputusan yang ya seperti BPOM dan kawan-kawannya untuk yang penggunaan skincare. Buat teman-teman sekalian ya, jangan coba-coba ya, pakai yang belum teruji gitu. Walaupun yang belum teruji kadang memang bagus gitu ya, karena memang mereka menghindari mungkin biaya-biaya yang over gitu, atau pengusaha kecil yang baru mau beranjak, karena untuk lulus BPOM dan kawan-kawan sertifikatnya itu mahal pakai banget. Jadi mereka ya dari kecil-kecil bisa sebenarnya, bukannya tidak, tapi ya seperti awal yang tadi cerita yang part satunya ya kan, kalau dia tuh bener-bener kerja, bener-bener jualan yang sesuai dengan prosedur tapi nggak laku gitu, hingga akhirnya harus overclaim, harus pakai yang produk, harus pakai zat-zat yang sebenarnya itu zat yang bagus gitu ya, tapi ya harus sesuai gitu dan cukup mahal gitu kan. Tapi kan pengusaha-pengusaha baru atau para pembisnis baru biasanya tuh tidak seperti itu. Keren si Rizky Pilar ini, berani dia ngangkat-ngangkat isu kehidupan sosial dari segi pengusaha, segi kedokteran ya. Dokternya berani ngungkapin, karena nggak semua dokter berani ngungkap gitu. So segitu saja video reaksi kita kali ini, cukup keren. Apa nama channelnya tadi lupa, Rizky Reply ya, salah nyebut kayaknya gue tadi. Rizky Reply, keren channelnya. Semoga teman-teman tersadarkan ya, jangan sembarangan pilih produk skincare, karena skincare itu kalau gue boleh sharing dikit, intinya muka itu tidak mungkin cepat nggak mungkin cepat mulus, karena rusaknya juga berhari-hari ya kan. Kulit kita rusak juga itu melalui proses gitu loh, pelan-pelan dari satu hari ke satu hari. Nggak tiba-tiba tuh bopengan, nggak tiba-tiba jerawatan. Itu pun jerawat ataupun bopengan itu tuh tidak dalam satu hari terjadi, itu tuh habis udah kerusakan berhari-hari hingga akhirnya muka kita rusak. Nah, menyembuhkannya pun seharusnya pun berhari-hari, ada proses dulu untuk penyembuhannya. Kalau misalnya dia ngomong seminggu sembuh, sebulan sembuh, udah pasti itu udah nggak bener dah produknya. Karena mau pakai zat sebagus apapun, kalau misalnya instan sembuhnya, maka nanti rusaknya juga instan lagi. Jadi nggak ada tuh yang namanya tuh tiba-tiba jadi mulus, tiba-tiba jadi bagus gitu tuh, nggak ada tuh ya. Gitu yang paling bisa gue sharingkan. Oke, so segitu saja video reaction kita kali ini. Thank you buat semua teman-teman yang sudah merequest video reaction kita kali ini, dan sampai jumpa di video reaction kita selanjutnya. Bye-bye.